Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi kembali lagi dengan saya Ahmad Rifaldi dengan NIM 11191001 dari program studi informatika di Institut Teknologi Kalimantan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi tentang jaringan komputer menggunakan modul CCNA versi pertama yang dibuat oleh Pak Agus Setiawan. Dan kita akan masuk ke lab ketiga. Jadi untuk lab ketiga kali ini konfigurasinya tidak jauh beda dengan lab pertama dan lab kedua. Tapi hanya saja ada yang membedakan di sini, yaitu kita akan menggunakan dua buah server. Ya. Dan karena hal itu saya hanya akan melakukan konfigurasi IP pada server tersebut dan melanjutkan praktik seperti sedia kala. Dan kita mulai saja, kita input dua buah server di sini. Kita konekkan secara otomatis ke switch ini ya, kita konekkan secara otomatis dia ke switch. Kemudian kita masukkan IP konfigurasinya, konfigurasi IP-nya di sini. Kita bisa menginputnya di config sebenarnya, tapi saya ingin lebih mudah sehingga hanya menggunakan IP configuration yang ada pada desktop. Kita masukkan saja. Jadi untuk server pertama itu dengan IP berikut ini ya, subnet masknya sudah, default gateway-nya adalah router pertama 081254. Kemudian kita lanjutkan ke konfigurasi IP dari server kedua menggunakan hal yang sama juga, cara yang sama juga maksud saya. 192.168.211. Oke. Untuk default gateway-nya ini seharusnya adalah router kedua. Jadi di modul ada kesalahan penulisan ya. Ini adalah 2254 ya. Oke. Terus saya cek, siapa tahu tidak. Oke. Kemudian kita akan masuk ke praktik. Langsung saja masuk. Kita akan memulai di router pertama. Kita masuk ke command line interface. Kita enter saja ini untuk masuk ciscosec. Nah, kita enable ciscosec. Oke. Kemudian kita masuk ke konfigurasi terminal. Terminal konfigurasi. Lalu kita domain name xtrain.com ya. Lalu kita set username-nya jadi admin dengan passwordnya cisco ssh ya. Lalu kita masuk ke line VT04. Lalu kita transport input SSH nya, login lokal, login lokal, exit. Lalu kita mengenerate crypto key dengan cara berikut ya. Crypto key generate RSA. Crypto key generate RSA. Kita akan mengambil nilai modulus yang kira-kiranya berapa gitu. Tapi disarankan sepertinya ini disarankan untuk mengambil di bawah 512 karena itu akan memakan beberapa menit gitu karena ya. Jadi kita akan mengambil berapa ya? 430 mungkin. Nah, ya, sudah ya. Kemudian kita exit. Nah, setelah itu kita akan melakukan backup konfigurasi dari router pertama dengan cara berikut ini. Kita akan
config tftp 192.168.1.11. Ya, ini berhasil ya. Ini telah berhasil. Kita simpan dia ke dalam server, lebih tepatnya di server. Ini adalah IP dari server. Kemudian kita akan melakukan backup Cisco iOS untuk router pertama dengan cara berikut. Kita tampilkan dulu flashnya. Kita bisa melihat ini ya, yang ini ya, lebih fokusnya. Jadi 4 tuh. Kemudian kita copy dia ke dalam server tftp ya. Source name-nya itu yang ini ya. Ini kita copy. Bisa ya. Oke, berarti ketik manual tftp ya. Apa yang dimasukkan? Yang 2008 m adv service 9nz 514 m4 binnya. Ini akan menyesuaikan dengan output yang akan dihasilkan oleh ketika kalian praktik ya. Jadi yang ini yang akan di copy, file ketiga ini. Kemudian kita enter saja. Nah, kita taruh di mana? Kita taruh di server pertama. Nah, destinasinya kita enter saja. Nah, ya, berhasil. Setelah tersimpan. Nah, kemudian kita akan melakukan hal yang sama dengan konfigurasi pada router 1 ke dalam server 1 dengan router 2 ke server 2 ya. Kita akan melakukan hal yang sama. Kita masuk ke router 2, dari command line interface, kita lakukannya sama seperti tadi. Cisco sec, Cisco con, input, Cisco sec. Oke. Cisco sec. Oke. Kita masuk ke konfigurasi terminal. Kemudian kita masukkan hal yang sama seperti tadi, nixtrain.com, username-nya adalah admin, passwordnya adalah password Cisco SSH. Oke. Kita masuk ke line VT 44 transport input SSH, login lokal, exit. Lalu kita crypto key lagi. Kita mencoba untuk mencari crypto key-nya dengan cara yang sama seperti tadi, key generate RSA. Kita akan pakai sama. Kita pakai 460, tadi kan 430 ya. Setelah itu kita exit ini, kemudian kita masuk ke kita copy dia, kita copy konfigurasi R2 nya, ini config ke dalam tftp ya. Hostname-nya yaitu server kedua ya, 211. Oke, berhasil. Baru kita melakukan backup Cisco iOS untuk R2 ya. Kita tampilkan dulu flashnya. Apa sih nama filenya? Oh, ternyata sama seperti server pertama ya.
Oke, kita copy flash tftp ya, yang ini yang file ketiga kita copy dia 200 nm adv service ke 9mz 51 m4 bin. Remote-nya itu adalah server 2 ya. Oke. Ya, tinggal kita enter, kita tunggu, dan berhasil. Setelah semua langkah tersebut kita lakukan, kita akan mengrestore konfigurasi ya dari setiap router. Kita akan mulai dari router pertama. Sini karena kebetulan sudah login, jadi kita tidak perlu login lagi. Kita cukup mengetik ini, copy tftp running config. Remote hostnya adalah server 1, request name filenya r1 config ya, r1 config, destination filenya ya, tidak tampil. Oke, salah saya ya, sepertinya saya salah. Kita copy lagi tftp running config ya, server 1 r1 config. Oke, berhasil. Kita melakukan restorisasi juga ke server 2 ya, sama halnya kayak ini. Kita lewat router, copy tftp running config 192 168.2.11 r2 config. Nah ya, sudah berhasil. Kemudian kita akan mengecek satu persatu apakah yang ini ya, yang r2 config ini ada di setiap server ya. Ini cara kita masuk ke services, nah, baru tftp ya, kita bisa lihat di sini ada 2 nih. Nah, ini adalah yang tadi kita copy ya. Kita cek di server 2 apakah ada tftp. Ada ya. Oke. Nah, kemudian kita akan login menggunakan kita akan login SSH menggunakan laptop, lebih tepatnya melalui router. Jadi kita akan ke sini, kita akan ke desktop, kita akan ke command prompt, kita akan coba ipconfig ya. Kita ipconfig terlebih dahulu. Nah, ini bukan ya, ini kayaknya ya, baru kita coba SSH ya, kita yang coba SSH ladmin 92.168.1.254. Passwordnya tadi Cisco SSH. Oke. Baru kita ambilkan usernya. Siapa sih usernya? Oh, ternyata usernya ini. Oh, ini usernya ya. Kemudian kita melakukan hal yang sama ke laptop 2 ya. Kita melakukan hal yang sama dari laptop 2. Kita ke desktop, kita command prompt, ipconfig, kita cek dulu. Nah, ada. Kita
baru kita SSH min L admin 192.108.2.254, passwordnya Cisco SSH. Oke, enable, baru kita enable dulu Cisco. Oke, baru kita show users. Nah, kita coba untuk menampilkan hardware ya. Kita coba tampilkan hardwarenya. Ada pemberitahuan, ada banyak ya. Kita bisa lihat di sini banyak sekali. Ini kayaknya tipe dan aneh. Oke. Ya, hal yang sama pasti ada di server 1, jadi saya tidak akan mengulanginya di server. Oh, kita coba juga cek di server 1 sih. Ini kita perlu cek deh. Kita cek dulu di server 1. Oh, salah, maaf ya. Oke, ini nambah dulu ya. Baru kita show version. Ya, kita sudah menampilkan versinya dan lain-lain. Setelah itu kita akan mencoba set telnet ya, apakah berhasil dari router 1 ke router. Kita akan coba dengan exit terlebih dahulu, baru kita ke telnet 192.168.1.254. Oke. Ya, berhasil ya. Kita coba dengan laptop 2. Apakah berhasil? Exit telnet 192.168.2.254. Ya, berhasil juga. Setelah itu kita bagaimana caranya agar user dapat melakukan akses telnet dan SSH sekaligus. Ya, dengan cara berikut ini. Jadi kita akan konfigurasi lagi ke dalam setiap router Cisco sec Cisco con. Nah, enable Cisco sec. Oke, baru kita configure terminal. Kita masukkan. Nah, bentar. Oke. Username-nya kita bisa mengkonfigurasi lagi username-nya, atau bahkan tidak perlu sama sekali. Ya, kita nggak usah lagi. Kita masuk ke line VT 4 ya. Nah, untuk kali ini transport inputnya adalah AL ya. Baru login lokal, exit. Exit. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti di router kedua, Cisco sec, Cisco con. Nah, enable Cisco sec, configure terminal. Kita masuk ke line VT, kita transport input all, login lokal, exit. Maka kita akan coba ya, untuk telnet ya. Kita akan coba telnet. Sebentar, apa tadi tanya? Oke. Telnet 92.168.1.254 ya. Username-nya admin Cisco SSH. Oh, Kaito 3456.
Sebentar, saya ingat-ingat dahulu. Ya, jadi seperti ini ya. Ternyata saya yang benar ya, jadi saya ragu. Dan ya, terus harusnya harus kembali deh. Ada yang ketinggalan sepertinya saya. Oke, kita konfigurasi ulang dulu ya. Kayaknya ada yang salah saya. Oke, kita masuk ke configure terminal terlebih dahulu. Kita set username-nya adalah admin, dan passwordnya adalah 123. Baru kita masuk ke line VT. Kita transport input all, login lokal, exitnya kita akan coba lagi. Sepertinya ada yang saya lupa deh. Configure terminal, username-nya admin. Saya lupa kok SSH ya. Username admin, lupa lagi. Lupa lagi. Kita masuk ke line VT, transport A, input all, login lokal, exitnya. Kayaknya saya salah konfigurasi lagi. Maaf ya. Configure terminal ya. Nah, harusnya username-nya itu admin, passwordnya Cisco SSH. Nah, line VT transport input all, login lokal, exit ya. Nah, ini yang benar. Kita akan coba. Oke, telnet exit dulu, telnet. Cisco SSH admin, Cisco SSH. Nah ya, terhubung. Kita akan coba untuk kita akan coba untuk telnet dan SSH sekaligus di laptop kedua. Telnet 192.168.254, admin Cisco SSH. Nah ya, sudah ya. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.